salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Ibu Ketua dan Bapak-Bapak Wakil Ketua serta rekan anggota Komisi 5 yang saya hormati. Bapak Direktur Utama Pertamina, selamat sore Pak, serta seluruh jajaran Pertamina. Tetap semangat Pak di tengah badai. Kita bersama Bapak. Jadi izin Gus Mukti, kalau Bapak tadi prolognya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, saya prolognya alhamdulillahirabbil alamin, Pak. Kenapa? Saya dulu diberi kesempatan di periode 2009-2014 di Komisi 7, Pak. Di Komisi 7 Mitra Kerja Menteri SDM, di dalamnya juga ada Pertamina. Pada saat tata kelola dan semua kebijakan itu saya mensinyalir memang terindikasi ada mafia migas. Maka waktu itu saya mencetuskan ide tata kelola energi Indonesia harus melalui proses revolusi energi. Kenapa alhamdulillah? Karena alhamdulillah hari ini indikasi mafia migas itu terbukti. Bahkan lebih menyedihkan lagi, itu ada kolaborasi eksternal dan internal. Jadi saya kira ke depan kalau misalnya genderang perang terhadap mafia migas dan segala macam mafia yang hari ini genderang perang itu sudah dipukul oleh presiden kita untuk membersihkan negara ini, maka kita semua harus mendukung Pertamina. Ya. Kenapa? Karena hari ini terklarifikasi bahwa mafia migas sudah terbukti ada dan kita apresiasi bahwa ruang untuk menyelidiki temuan-temuan itu terbuka lebar. Maka kita apresiasi Pak Dirut ya, di samping selamat kami mensupport Bapak serta seluruh jajaran. Dan terpenting juga kami ingin ke depan Bapak juga melibatkan jajaran komisaris Pak. Ya. Kenapa? Karena saya kira kalau ada mantan komisaris teriak-teriak di luar bahwa itu harusnya bisa dilaksanakan dari dulu, saya justru pertanyakan mereka. Mereka menikmati tidak itu fasilitas dan gaji sebagai komisaris? Nah itu dia. Tapi kenapa teriak-teriak gitu? Padahal di Undang-Undang Perseroan Terbatas, komisaris itu tugasnya memageri ya, dan mengamankan kepentingan pemegang saham supaya perseroan tidak keluar dari jalurnya. Nah kalau sekarang teriak-teriak di luar, terklarifikasi. Ini orang cuma cari panggung atau apa? Ya. Tapi fasilitas dan gaji dan seterusnya dia terima. Saya kira pimpinan ini juga mengklarifikasi bagaimana tata kelola defisit konsumsi minyak kita itu harus diriset juga pimpinan. Ya. Kenapa? Karena saya kira ini mengklarifikasi bagaimana ada indikasi-indikasi, bukan indikasi lagi ya, temuan kebocoran-kebocoran dan peluang-peluang sehingga penyelewengan itu terjadi. Jadi kalau bahasa mindset awal adalah revolusi mental, maka tata kelola berikutnya adalah bagaimana kita mengaudit operasi pimpinan. Ya. Pak Dirut saya kira juga harus mulai, kalau Bapak sekarang bikin desk dan seterusnya, saya kira juga harus mulai ada tim untuk mengaudit operasi. Baik dari pengadaan, distribusi dan seterusnya. Sehingga clear bahwa SOP yang akan dilaksanakan itu betul-betul memenuhi standar terbaik Pak. Jadi kejahatan kalau kata Bang Napi itu terjadi karena dua hal. Karena ada niat dan kesempatan. Maka tutup itu semua sehingga itu bisa tidak bisa terjadi lagi di kemudian hari. Kemudian Pak, saya mengingatkan juga terkait roadmap Pertamina, terutama terkait ketahanan energi nasional seiring dengan janji Presiden kita. Saya kira saya sudah baca Pak terkait program kerja Bapak, cuman kalau bisa kami juga minta ada semacam timetable Pak, karena kami mengapresiasi tentang dual growth strategi yang Bapak laksanakan ke depan, tapi kami minta ada timetable Pak Dirut. Kenapa? Karena kami bisa ikut monitor Pak. Karena paparan-paparan ini buat saya membuktikan bahwa Bapak memahami bagaimana ke depan ketergantungan kita terhadap energi fosil dan seterusnya, dan upaya-upaya terhadap dekarbonisasi juga mulai terlihat. Terakhir Pak, saya tidak panjang lebar Pak, kami menguatkan saja bahwa riset manajemen penting Pak, tapi dalam konteks pelayanan tadi sudah saya sampaikan bahwa kita berhadapan dengan masyarakat yang harus diberikan pelayanan terbaik Pak. Gonjang-ganjing ini juga bisa menimbulkan distrust terhadap keberadaan perseroan. Maka untuk rebranding kembali dan seterusnya kami kira juga setuju bahwa ada upaya untuk memperbaiki komunikasi publik Pak. Kenapa? Karena setiap hari Bapak adalah backbone ekonomi Indonesia Pak. Ya, nggak terbayang kalau proses pengadaan, distribusi dan seterusnya Bapak tersendat.
maka ekonomi tersendat. Maka saya kira jabatan strategis yang Bapak emban bersama tim harus betul-betul fokus bagaimana ada upaya pembenahan, ada upaya optimalisasi, dan ada upaya pengembangan. Itu saja pimpinan sebagai bagian dari sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin Teh Rika dulu boleh nggak? Kasihan handphonenya udah demam.